saya Zoya Amirin dalam Z-Tips. Z-Tips kali ini saya mau membahas mengenai cairan-cairan yang keluar sebelum klimaks atau misalnya sebelum orgasme gitu ya. Ini ada yang bertanya begini nih, Bun, sperma keluar sedikit di dalam apa bisa menyebabkan kehamilan? Keluarnya hanya sedikit Bun, bukan orgasme di dalam, sebelum orgasme. Mohon pencerahannya, terima kasih. Jadi biasanya itu ada ada cairan gitu loh, prekam ya, nama istilahnya tuh prekam. Jadi cairan ini biasanya keluar sedikit gitu ya, mungkin setetes atau 2 tetes sebelum mengalami orgasme. Atau bahkan ada beberapa pria yang begitu sudah excited ya, itu involuntarily, artinya dia tidak secara sengaja gitu ya, itu bisa keluar aja gitu ya, setetes atau 2 tetes air mani. Nah, air mani itu mengandung sperma gitu ya. Sementara jangan lupa dibutuhkan hanya 1 sperma untuk membuat terjadinya kehamilan gitu ya. Jadi apakah yang setetes sperma yang keluar sedikit itu bisa menyebabkan kehamilan? Iya, kalau misalnya kamu nggak pakai kondom dan si perempuannya juga tidak menggunakan kontrasepsi lainnya gitu ya. Nah, ini lihat ya, nih ada gambarnya ya. Ini adalah sperma yang berusaha menuju ke indung telur gitu ya. Sperm derived after 3 or 7 days of ejaculatory abstinence gitu ya, decrease sperm quality and reproductive potential. Artinya gini, jadi setelah 1-3 jam ini keluar ya, seperti di foto ini ya, dia itu akan berusaha mempenetrasi telur gitu ya, nuclear fission, itu adalah zygote formation sampai akhirnya terjadi kehamilan. Artinya kan hanya butuh 1 sperma ya untuk membuat terjadinya kehamilan. 1 tetes prekam itu bisa membuat ya kurang lebih berapa ya, adalah berapa ratus ribu lah ya. Apakah bisa bikin hamil? Bisa, kalau pada saat kamu terutama si perempuannya pada sedang ini ya, kalau kalian berdua aktif secara seksual, si perempuannya tidak menggunakan segala macam kontrasepsi ya, kontrasepsi yang ini ya, yang aman ya. Saya bukan kontrasepsinya yang misalnya kayak sistem kalender, itu kontrasepsi yang menurut saya resikonya terlalu tinggi ya, bukan sistem kalender, bukan juga keluarin di luar atau coitus interruptus gitu misalnya. Nah, selain itu semua, kalau misalnya digunakan ketika melakukan hubungan seks, kemungkinan Anda terjadi prekam gitu ya, itu juga tetap bisa menyebabkan kehamilan. Ya, coba lihat-lihat lagi, ada beberapa Z-Class saya bersama dengan Dr. Robi, saya juga membicarakan mengenai splash pregnancy dan sebagainya. Nah, coba disimak, di situ juga ada tuh yang bisa aja gitu membuat terjadinya kehamilan ya. Jadi hati-hatilah, udahlah pakai aja kondom, be safe ya, karena safe sex is always more fun sih friends gitu. Jadi selalu gunakan kondom, gunakan kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan dan infeksi menular seksual juga HIV/AIDS. Jadi kalau misalnya sudah keburu sampai hamil gitu ya, apa yang bisa kamu lakukan? Bisa ada banyak keputusan-keputusan bisa kamu diskusikan jika baik kamu sudah menikah, apalagi kamu belum menikah dan mengalami kehamilan. Saya sangat mengusulkan untuk pergi ke Instagramnya Samsara ID gitu ya. Samsara ini membantu masalah-masalah reproduksi bagi mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan ya. Semoga bisa mendapatkan solusi dan semoga jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan juga. Kalaupun ada, selalu ada solusinya. Terima kasih sih friends untuk menyimak Z-Tips saya kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.